Assalamualaikum, halo balik lagi bareng Nubi Gadget. Di video kali ini saya akan nge-review Redmi 9T. Lagi-lagi smartphone entry level Xiaomi yang saat ini dijual lebih mahal 100.000 dari saudara kembarnya Poco M3. Gimana performanya dan apakah worth it nambahin selisih segitu buat dapetin Redmi 9T? Yuk langsung aja kita bahas. Oke, kita mulai dari desain back covernya. Bagian yang paling menarik menurut saya adalah desain kamera belakangnya. Dari semua seri Redmi yang masuk resmi ke Indonesia, desainnya nyaris nggak ada yang sama. Masing-masing punya identitas unik termasuk yang ini. Sedangkan lain-lain cukup standar, bodinya plastik dengan tekstur kesat yang bikin grip semakin mantap. Warna hitam doff-nya ini juga kelihatan keren. Sisanya sih biasa aja, terutama motif pancaran sinar mataharinya ini yang mengingatkan saya dengan Realme C3. Dan meskipun logo Redmi-nya ini tercetak cekung ke dalam biar kelihatan beda, tetap aja saya kurang begitu srek. Ukuran fontnya nggak banget. Menurut saya lebih simple dan elegan kalau tercetak kecil seperti contohnya di Redmi 9A ini, ya nggak? Kemudian untuk desain layar, ya gitu-gitu aja sih. Tapi untuk speknya udah di atas rata-rata HP sekelasnya. Pakai panel IPS beresolusi Full HD+, ukurannya 6,5 inch dan proteksi Corning Gorilla Glass 3 dengan tambahan anti gores plastik di atasnya. Ya, karena Redmi 9T ini sebenarnya adalah saudara kembar dari Poco M3, dari sisi manapun kecuali bagian belakang desainnya sama persis. Yang terpenting adalah Redmi 9T masih punya bobot yang cukup ringan di 198 gram. Padahal kapasitas baterainya 6000 mAh loh, dan untuk mengisi baterai sebesar itu sampai penuh dari posisi 10%, bisa memakan waktu lumayan lama, hampir sekitar 3 jam. Charger bawaannya sih outputnya besar di 22,5 watt. Tapi nggak akan sampai segitu kecepatan chargingnya, karena Redmi 9T hanya mendukung fast charging 18 watt melalui port USB Type-C. Ya, untungnya proses charging yang lama terbalas dengan daya tahan baterainya yang sangat baik. Penggunaan saya selama 14 jam di posisi baterai masih tersisa 50%, bisa tembus screen on time selama 5 jam lebih di pemakaian full data seluler tanpa Wi-Fi. Irit kan? Ya, salah satu faktor yang bisa ngebikin baterainya seirit itu adalah penggunaan Snapdragon 662. Nggak hanya lebih efisien dengan fabrikasi 11 nanometer, performanya juga masih sangat acceptable dibandingkan smartphone 2 jutaan lainnya. Untuk Redmi 9T, saya sengaja pilih varian storage 128GB dengan RAM 6GB. Karena infonya sih varian yang ini pakai teknologi UFS 2.2 untuk storage-nya, dibandingkan varian 64GB yang pakai UFS 2.1. Pembedaan ini juga berlaku di Poco M3 ya. So, saya langsung aja benchmark dan membandingkan hasilnya dengan Poco M3 varian 64GB. Dan sepertinya memang ada selisih performa dari kecepatan proses baca tulisnya. Nah, dengan spek segini nggak heran sih kalau performanya cukup nyaman dipakai untuk multitasking. Bisa jadi karena yang ini pakai RAM 6GB, lebih lancar dari Poco M3 RAM 4GB yang pernah saya review. Pastinya sih MIUI 12 di Redmi 9T ini integrasinya lebih mulus dengan launcher bawaan khas MIUI. Dibanding Poco Launcher, di sini nggak ada limitasi soal swipe kiri atau kanan dari home screen, udah sesuai fungsinya untuk menampilkan panel notifikasi dan control center. Yang agak disayangkan, background notifikasinya nggak ada efek ngeblur. Meskipun ini sebenarnya sangat ngebantu untuk ngilangin lag di smartphone dengan spek yang lebih rendah seperti di Redmi 9A, tapi ya kurang matching aja kalau fitur dark mode-nya diaktifkan. Saya juga nggak tahu apa alasannya menghilangkan menu lock dari tampilan recent apps. Jadi kalau ada rencana mau ngunci aplikasi biar nggak mudah terkill di latar belakang, harus masuk dulu ke menu settings dari aplikasi security. Oke, selanjutnya untuk gaming, kali ini saya cobain tes kemampuan grafik dari Redmi 9T menjalankan game Genshin Impact. Udah bisa ditebak, meskipun di settingan grafik paling rendah, frame drop nggak akan bisa dihindari. Untungnya untuk main game Mobile Legends, udah bisa pakai mode HFR tanpa perlu nungguin update segala. Dan game COD Mobile asal nggak main di mode 10 versus 10, di settingan grafik medium udah cukup ngangkat. Tapi saya sendiri lebih milih nurunin ke settingan low, biar frame rate-nya lebih stabil dan gameplaynya nggak terganggu. Untuk yang selalu nanyain gironya lancar atau enggak, ya Redmi 9T ini memakai giro berbasis software, jadi udah pasti akan kerasa sedikit nge-lag. Memang sih gaming bukanlah market yang disasar oleh Redmi 9T. Sama seperti opini saya soal Redmi 9 atau Poco M3, HP ini cocok banget untuk penggunaan sosmed serta multimedia, terutama buat yang doyan nonton sama streaming film.
Layar Full HD-nya kelihatan tajam, nonton series di layanan streaming seperti Disney Plus akan lebih optimal di kualitas tertinggi. Apalagi ada Widevine L1, jadi streaming di Netflix udah bisa kualitas SD. Speaker stereonya juga mantap, nggak seperti kebanyakan HP berdual speaker lainnya yang hanya mengandalkan earpiece sebagai speaker kedua, so kadang outputnya jadi nggak seimbang. Di Redmi 9T selain menggunakan earpiece, ada tambahan lubang speaker di bagian atas. Oke, pembahasan berikutnya adalah kamera. Redmi 9T dibekali kamera selfie 8MP plus 4 buah modul kamera di bagian belakang. Mulai dari yang paling atas adalah kamera berlensa ultrawide 8MP, dilanjutkan kamera utama 48MP dengan bukaan f1.8, kamera depth sensor 2MP, dan geser sedikit ke kanan yang paling kecil adalah kamera makro 2MP. Sensor kamera 48MP-nya sebenarnya adalah sensor kamera yang bagus, yaitu Samsung S5 KGM1. Tapi ya karena ini adalah smartphone entry level, jangan terlalu berharap software kameranya akan menghasilkan kualitas foto yang sama. Namun overall hasilnya tetap bagus kok untuk foto-foto di outdoor. Meskipun lensa ultrawide-nya hanya optimal kalau pencahayaan sekitar sedang melimpah. Sedangkan untuk foto dalam ruangan, saya sarankan untuk pindah ke night mode supaya noise di hasil fotonya nggak terlalu banyak dan terlihat lebih terang. Kemudian untuk perekaman video, semua lensa bisa digunakan untuk merekam maksimum di 1080p 30fps. Khusus untuk makro akan turun ke 720p 30fps. Nggak ada video stabilization dan nggak akan pernah ada karena Redmi 9T nggak punya sensor hardware gyroscope yang dibutuhkan untuk fitur stabilisasi. So, nggak bisa dipungkiri, Redmi 9T udah punya spek yang berada di atas standar smartphone entry level lainnya. Tapi toh tetap ada aja kekurangannya, dan perlu diingat, kelemahan di sini mungkin nggak akan jadi masalah buat Anda, tapi bisa dijadiin pertimbangan untuk sebagian orang sebelum memutuskan membeli HP ini. Oke, mulai dari sisi build quality. Meskipun Redmi 9T diklaim tahan dengan cipratan air, tapi saya nggak begitu yakin sih, karena saya lihat di sisi frame deket tombol volumenya sedikit longgar. Nggak serapet sisi yang berada di sebelahnya. Kondisinya persis seperti di Poco M3 yang sebelumnya udah pernah saya review. Layarnya juga nggak lepas dari problem touch delay. Problem seperti ini sih udah beberapa kali saya temui di HP-HP Xiaomi, tapi belum pernah separah ini. Bagian layar yang kena touch delay lumayan luas areanya. Efeknya cukup mengganggu karena sewaktu ngetik cepet dan lanjut tekan tombol enter, nggak akan langsung turun baris, jadi harus di-tap 2 kali baru respon. Paling ya solusinya harus sedikit mengubah kebiasaan mengetik. Pas mau neken tombol enter, kasih selang waktu sepersekian detik. Redmi 9T juga mendukung Wi-Fi 5 GHz, tapi entah kenapa mentok di 86 Mbps. Terus respon fingerprintnya sedikit delay, lagi-lagi nggak seperti biasanya, karena Xiaomi terkenal dengan respon fingerprintnya yang cepat. Kalau saya lihat sih sebenarnya cukup responsif, asal unlock dalam posisi layar menyala. Jadi ya mungkin ini akan diperbaiki di software update berikutnya. Nah, gimana pendapat teman-teman? Apakah punya pengalaman yang berbeda? Silahkan ketik di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu video review dari saya. Kalau suka, jangan ragu untuk subscribe channel ini untuk terus mendapatkan konten-konten seputar gadget lainnya. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.